Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ade Ajeng Ramawati dari Prodi D3 Keperawatan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Pembelahan sel dibagi menjadi dua, yaitu ada mitosis dan meiosis. Saya akan menjelaskan tentang mitosis dulu. Apa itu mitosis? Mitosis adalah proses pembelahan sel yang akan menghasilkan dua sel anak dan jumlah kromosomnya sama dengan induknya. Sel baru akan terus dihasilkan untuk menggantikan sel lama dan sel mati. Sel tubuh dapat bergenerasi, semua sel tubuh dapat bergenerasi kecuali sel saraf dan sel otak. Lalu apa saja sih ciri-ciri mitosis? Yang pertama, yang tadi saya sebutkan, itu akan menghasilkan dua sel anak. Lalu yang kedua, jumlah kromosomnya sama dengan induknya, yaitu 2N atau diploid. Yang ketiga yaitu mitosis bertujuan untuk memperbanyak seperti pertumbuhan atau mengganti sel yang rusak. Lalu yang keempat memiliki beberapa tahap. Yang pertama itu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang pertama itu adalah profase. Pada tahap ini kromatin akan menebal menjadi kromosom dan berduplikasi menjadi kromatid. Dua sentriol akan dipisahkan oleh benang gandong mitotik yang terbuat di mikrotubulus. Yang kedua itu ada metafase. Pada tahap ini, kromatid akan berjajar pada bidang ekuator dan menempel pada sentromer. Pada tahap metafase ini, kromosom dan kromatid akan mudah diamati. Lalu yang ketiga itu ada tahap anafase. Pada tahap ini, kromatid akan tertarik oleh benang spindle menuju kutub yang berlawanan dan menjadi kromosom yang baru yang memiliki sifat keturunan yang sama. Lalu yang keempat itu ada telofase. Pada tahap ini terjadi karyokinesis atau pembagian inti menjadi dua bagian dan sitokinesis, pembagian sitoplasma menjadi dua bagian. Lalu selubung inti terbentuk kembali. Tadi saya sudah menjelaskan tentang mitosis, ciri-ciri mitosis, dan proses mitosis. Sekarang saya akan menjelaskan pembelahan sel yang kedua, yaitu ada meiosis. Apa itu meiosis? Meiosis adalah proses pembentukan sel yang kompleks yang akan menghasilkan pembentukan gamet yang merupakan sel sperma dan sel telur. Ciri-cirinya, yang pertama terjadi di sel kelamin, menghasilkan 4 sel anak, jumlah kromosomnya setengah dari induknya atau disebut dengan haploid, dan pembelahannya terjadi dua kali, yaitu 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1, yang pertama itu ada tahap interfase atau disebut dengan fase persiapan. Pada tahap ini, kromosom tidak terlalu jelas karena terbuat dari kromatin yang panjang dan melingkar. Jumlah DNA akan meningkat karena DNA dari serat kromatin ini disalin menjadi 2 kromosom. Setelah tahap interfase atau disebut dengan tahap persiapan, selanjutnya itu ada profase 1. Pada tahap ini memiliki 5 fase. Yang pertama itu adalah fase liptoten. Fase liptoten yaitu kromatin akan menebal menjadi kromosom. Yang kedua, fase zigoten. Kromosom tadi akan berpasangan dengan kromosom homolognya. Yang ketiga itu ada fase pakiten. Fase pakiten yaitu duplikasi kromosom. Yang keempat ada fase diploten. Terjadi pindah silang pada kiasma. Yang kelima itu ada diakinesis, yaitu membran inti akan menghilang. Lalu selanjutnya itu ada tahap metafase 1. Pada tahap ini, tetrat atau duplikasi kromosom akan berjajar pada bidang ekuator. Lalu selanjutnya tahap anafase 1. Pada tahap ini, tadi tetrat yang berjajar tadi akan ditarik oleh sentromer menuju kutub yang berlawanan dan berubah menjadi kromosom. Lalu selanjutnya itu ada tahap telofase. Pada tahap telofase ini akan terjadi sitokinesis atau pembagian sitoplasma menjadi 2 bagian. Lalu ada yang disebut dengan interkinesi. Interkinesi itu sebagai penanda batas akhir dari meiosis 1 dan batas awal meiosis 2. Lalu kita langsung ke tahap meiosis 2. Yang pertama itu ada tahap profase 2. Pada tahap ini, sentromer akan membelah menjadi 2 sentriol.
Lalu kromosom akan menebal dan memendek menjadi kromatin, membran inti akan hilang. Lalu selanjutnya itu ada tahap metafase 2. Pada tahap ini, kromosom akan berjajar di bidang ekuator. Lalu yang selanjutnya ada anafase 2. Kromosom tadi yang di bidang ekuator akan ditarik oleh sentriol ke kutub yang berlawanan. Lalu pada tahap terakhir itu ada telofase 2. Pada tahap ini, benang spindel akan menghilang, lalu membran intinya akan mulai terlihat, terjadinya sitokinesis. Nah, pada pembelahan sel meiosis akan menghasilkan 4 sel anak. Nah, saya tadi sudah jelaskan secara rinci dari proses mitosis dan proses meiosis. Lalu, apa sih perbedaan dari kedua pembelahan ini? Perbedaannya yaitu pada jumlah tahapannya. Pada mitosis memiliki 4 tahapan dalam satu kali pembelahan, sedangkan pada meiosis memiliki 4 tahapan dalam 2 kali pembelahan. Lalu perbedaannya pada jumlah sel anak. Mitosis menghasilkan 2 sel anak, sedangkan meiosis menghasilkan 4 sel anak. Lalu jumlah kromosomnya juga. Jumlah kromosom mitosis itu sama dengan induknya atau disebut dengan diploid 2N, sedangkan meiosis memiliki setengah kromosom dari induknya, N atau haploid. Lalu tempat terjadinya, kalau mitosis itu pada sel tubuh, sedangkan meiosis pada sel kelamin. Oke, sekian dari pembahasan yang saya berikan mengenai pembelahan sel. Semoga bermanfaat, semoga mudah dimengerti. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan kata, masih belum sempurna dalam penyampaiannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.